Hello friends, tepat di bulan Ramadan kali ini, sepertinya channel ini hanya akan membahas dua kategori video saja, yaitu weekend short story dan gadget story. Yang tentu, ini hanya akan saya bahas di bulan Ramadan saja. Dan di gadget story kali ini, saya ingin memberikan cerita masa lalu tentang akibat gadget sekarang ini. Seperti apa ceritanya? Nantikan setelah yang satu ini. Kita awali sebelum channel ini berdiri. Ya, pada awalnya saya belum mengenal apa itu handphone dan benda apakah itu. Saya mulai mengenal handphone semenjak saya berusia 6 tahun. Karena pada saat itu sudah muncul beberapa handphone seperti handphone Samsung dan Sony. Saya pikir pada saat itu handphone hanya berfungsi sebagai kirim pesan dan panggilan. Namun ternyata saya salah. Selain dapat mengirim pesan dan juga panggilan, HP pada saat itu juga dapat berfungsi sebagai alat pencarian dan dapat digunakan untuk bermain game. Saya pun pada saat itu penasaran dengan teknologi seperti handphone ini. Namun sayangnya di tempatku pada saat itu masih belum banyak orang memiliki handphone. Meskipun begitu, saya tetap ingin belajar dari teknologi di handphone. Saya pergi ke perpustakaan buku dan saya baca tentang teknologi handphone. Mulai dari sana, saya mulai mengerti tentang teknologi handphone. Dan saya juga belajar sedikit-sedikit dari buku tersebut tentang teknologi komputer. Setelah saya tahu apa itu handphone, saya mulai membeli sendiri gadget pertama saya, yaitu tablet Advan E1C Pro. Saya belajar sangat banyak dari gadget pertama saya itu. Dan dari satu gadget pertama saya itu, saya pun mulai bisa untuk membeli barang di toko online. Setelah saya rasa tablet ini mulai lelet dari gadget pada umumnya, saya pun memutuskan untuk membeli HP baru lagi. Dan yang saya beli pada saat itu adalah HP dari Jepang. Ya, HP dari Jepang ini bernama Sharp Aquos SH03G. Dan saya beli di Tokopedia dengan harga sekitar 850.000. Saya kurang tahu akan spesial apakah HP itu, karena handphone itu memiliki jaringan Docomo. Saya pikir meskipun Docomo maupun bukan Docomo, sepertinya sama saja, tiada bedanya. Namun saya salah. Ternyata jaringan Docomo ini merupakan jaringan dari negara Jepang, yang disingkat dengan singkatan Do Communication Mobile Network. Dan dari situ saya belajar tentang jaringan, terutama jaringan dari Jepang ini. Dan saya mulai mengerti bahwa HP Docomo yang saya beli ini merupakan termasuk dari HP black market. Ya, black market atau disingkat HBBM. Saya sempat kaget dan menyesal membeli HP itu, karena pada saat itu sempat beredar ada berita pemblokiran email, dan juga itu akan berpengaruh pada jaringan HP black market. Dari kesalahan saya membeli handphone itu, saya pun mulai belajar dari kesalahan yang telah saya buat. Dan saya mulai mengerti bahwa membeli handphone itu harus dengan kegunaan atau fungsi, bukan karena gengsi atau tampilan yang mewah. Dan mulai saat itu, saya sedikit menyesal hingga akhirnya saya memutuskan untuk membeli handphone yang aman-aman saja, seperti handphone yang sudah masuk secara resmi di Indonesia. Dan saya mulai membeli pada saat itu handphone Realme C3 sebagai HP yang saya gunakan untuk sehari-hari, tugas-tugas, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari video ini yaitu, jangan pernah membeli handphone tanpa tahu fungsinya dibuat apa. Dan jangan membeli handphone karena spek mewah dengan harga murah tanpa tahu apa saja kekurangannya. Saya Wildan, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Selamat beraktivitas.